Hujan turun pelan sore itu. Dari jendela rumah kontrakan kecil berlantai 2 di pinggiran Jakarta, Hana menatap derasnya gerimis yang membasahi taman kecil di depan rumah. Embun menggantung di kaca jendela. Secangkir teh melati yang mulai dingin ada di genggamannya, sementara pikirannya melayang ke banyak hal, semua tentang harapan yang belum juga datang. Sudah setahun ia menikah dengan Fikri. Seorang pria tinggi, berwajah tenang, dan awalnya sangat mencintainya. Mereka bertemu saat kuliah di Bandung, lalu menikah dengan semangat muda dan cinta yang meletup-letup. Namun, seiring waktu, ada satu hal yang perlahan membuat api cinta itu meredup, anak. Hana duduk di sofa ruang tengah yang mulai usang. Tangannya membelai perutnya yang masih datar. Setiap bulan ia menghitung siklus haid dengan cemas, berharap ada telat 1 minggu, 2 minggu, dan akhirnya garis 2. Tapi sejauh ini, yang datang hanya kekecewaan. Pintu rumah terbuka. Fikri baru pulang kerja. Jas hujannya basah kuyup, dan wajahnya tampak letih. Ia meletakkan tas kerjanya dan langsung duduk tanpa menyapa. "Tehnya udah kamu buat?" tanya Fikri datar. Hana berdiri, menyodorkan teh yang tadi ia buat. "Ini masih hangat sedikit." Fikri meneguknya, lalu berkata tanpa menatap istrinya, "Mama nelpon lagi tadi. Nanyain kamu periksa ke dokter atau belum?" Hana menunduk. "Aku udah ke dokter minggu lalu, Mas. Katanya aku subur. Siklusku normal, hasil USG juga bagus." Fikri hanya mendengus. "Tapi buktinya belum juga hamil, kan?" Hening. Hujan masih turun, kini lebih deras. Di luar, suara klakson kendaraan saling sahut-sahutan. "Apa Mas belum mau coba cek juga?" tanya Hana hati-hati. Tatapan Fikri tajam. "Maksud kamu, aku yang bermasalah?" "Bukan begitu. Tapi dokter bilang, sebaiknya pasangan suami istri sama-sama diperiksa." Fikri berdiri, meninggalkan gelas teh yang belum habis. "Aku capek. Jangan bahas soal itu terus. Kamu terlalu terobsesi." Suara langkahnya menghilang di tangga menuju lantai 2. Hana tetap duduk di ruang tengah, matanya mulai basah. Ia tidak obsesif, hanya berusaha. Ia sudah mencoba semua, minum jamu, akupuntur, yoga kesuburan. Bahkan diam-diam ia pernah ikut doa khusus bersama ibu-ibu pengajian. Tapi hasilnya nihil. Beberapa hari kemudian, Hana datang ke klinik kesuburan seorang diri. Di ruang tunggu yang penuh dengan pasangan-pasangan muda penuh harapan, ia hanya duduk sendirian, menggenggam map hasil pemeriksaannya. Suster memanggil namanya. Ia masuk ke ruangan dokter, duduk dengan gugup. "Dari hasil analisa, kamu tidak punya masalah, Hana. Tapi karena belum juga hamil setelah 1 tahun, sebaiknya suami ikut diperiksa juga," kata dokter wanita yang ramah itu. Hana mengangguk pelan. "Saya sudah minta, Bu Dokter. Tapi dia belum siap." Dokter hanya tersenyum simpul. "Kadang laki-laki lebih sulit menerima kenyataan. Tapi kamu sabar ya, tetap jaga komunikasi. Banyak pasangan yang butuh waktu. Namun waktu seperti tak berpihak. Setiap hari adalah pengulangan luka." Di rumah, Fikri semakin dingin. Kadang pulang larut malam. Kadang tak bicara sama sekali. Bahkan saat Hana berinisiatif menciptakan suasana romantis di kamar, Fikri hanya memalingkan muka. "Lagi nggak mood?" jawabnya, pendek. Hana mulai menyimpan air mata. Ia tak lagi menangis di hadapan Fikri. Ia menangis di kamar mandi. Di balik pintu lemari. Di atas sajadah saat tahajud. Ia berdoa, meminta satu saja keajaiban kecil yang bisa menyelamatkan rumah tangganya. Tapi bulan demi bulan berlalu.
Keluarga Fikri mulai bicara lebih lantang. Coba pikirkan perempuan lain, Fikri. Belum tentu dia bisa ngasih keturunan, kata ibunya suatu malam lewat sambungan telepon. Dan sayangnya, Fikri mulai mendengarkan. Sore itu, Hana baru saja pulang dari klinik. Ia membawa hasil pemeriksaan lanjutan. Masih menunjukkan hal yang sama, dirinya sehat, normal, subur. Namun ketika ia masuk rumah, Fikri duduk di meja makan dengan wajah dingin. Matanya tak ramah. Tangannya mengetuk meja kayu dengan ritme lambat, nyaris seperti nada penghakiman. Aku nggak bisa terus kayak gini, Han. Mas, aku pengen anak. Dan aku gak yakin kita bisa dapatkannya. Mas, tolong jangan begini. Kita belum nyoba semuanya. Aku udah mutusin, Han. Suara itu pelan tapi pasti. Seperti bel yang berdentang di gereja tua, pertanda sebuah akhir. Hana berdiri mematung. Di tangannya masih ada map medis. Hasil tes. Bukti bahwa ia baik-baik saja. Tapi semuanya tak lagi penting. Malam turun dengan lembut, seperti selimut yang menutupi luka yang belum sembuh. Di ruang makan, lampu gantung berpendar kuning redup, melemparkan bayangan dingin ke wajah Hana dan Fikri yang duduk berhadapan tanpa kata. Di atas meja, masih tersisa nasi putih, semangkuk sayur bening, dan ayam goreng yang sudah mulai kering. Tidak ada yang menyentuh makanan itu. Hana menggenggam map hasil pemeriksaan medisnya. Tangannya bergetar, tapi wajahnya tetap tenang, seolah ia sudah bersiap menghadapi malam yang pahit ini. Mas, suaranya pelan, seperti gumam. Aku tahu ini bukan salah kita, tapi kenapa rasanya hanya aku yang berjuang? Fikri menyandarkan punggung ke kursi, menatap istrinya dengan tatapan kosong. Han, aku lelah. Semua orang nanya soal anak. Tiap minggu mama telpon, tiap kumpul keluarga aku cuma bisa diam kayak orang gagal. Hana menunduk, meremas jemarinya. Kita bisa tetap berjuang bersama. Kita belum ke spesialis hormon, belum coba inseminasi, belum. Fikri menggeleng cepat. Aku gak mau hidup kayak eksperimen laboratorium, Hana. Aku pengen keluarga yang normal. Yang bisa langsung punya anak tanpa harus ke dokter segala. Ucapan itu seperti tamparan. Mata Hana berkaca. Jadi menurut Mas, aku gak normal? Bukan gitu. Sudah jelas dari hasilnya, Mas. Aku subur. Tapi Mas gak mau periksa. Kenapa? Takut hasilnya? Fikri berdiri. Emosinya meledak. Cukup. Jangan balikin semua ini ke aku. Kamu aja yang dari awal bermasalah. Aku pria normal, Hana. Kalau masih yakin, kenapa gak berani tes? Pertanyaan itu menggantung di udara. Sunyi. Lalu perlahan, Fikri duduk kembali, menghela napas dalam-dalam. Tatapannya tidak lagi marah, tapi juga tidak menyesal. Aku udah mikir ini baik-baik, Han. Aku rasa kita harus pisah. Hana menatapnya. Tak percaya. Mas apa? Aku mau cerai. Kalimat itu keluar seperti peluru. Langsung. Tanpa jeda. Tanpa permintaan maaf. Hana menahan napas. Di antara denting sendok dan kipas angin yang berderit, ia merasa dunia runtuh pelan-pelan. Jadi setelah semua ini, setelah aku yang bolak-balik klinik sendiri, minum jamu yang rasanya kayak racun, tidur di lantai saat kamu mulai dingin, kamu cuma bilang cerai? Fikri menatap ke arah lain. Tak menjawab. Air mata Hana akhirnya jatuh, tapi tak ada suara. Ia berdiri, membuka map medisnya, menyodorkannya ke hadapan Fikri.
Ini hasil tes terakhir. Aku tidak mandul, Mas. Aku sehat. Aku siap punya anak kapan saja, tapi bukan dengan orang yang lebih percaya omongan ibunya daripada berjuang bersama istrinya sendiri. Fikri membaca sekilas. Tapi ia tetap bungkam. Aku akan tanda tangani surat cerai itu. Tapi ingat, Mas. Jangan sampai nanti saat semuanya terbalik, Mas baru sadar siapa yang benar. 3 minggu kemudian, mereka resmi bercerai. Hana meninggalkan rumah kontrakan itu tanpa membawa banyak. Hanya 1 koper, map medis, dan sisa luka yang tak bisa diukur. Fikri pindah ke rumah ibunya. Tak lama kemudian, ia dikenalkan dengan seorang perempuan dari lingkungan pengajian sang ibu. Gadis itu manis, penurut, dan muda. Hana, sementara itu, pergi dari Jakarta. Ia butuh ruang untuk menyembuhkan diri. Ia memilih kota kecil di Jawa Tengah untuk memulai ulang. Ia bekerja sebagai freelance desain grafis, menyewa rumah mungil, dan menata hidupnya pelan-pelan. Luka masih ada, tapi kini ia berjalan dengan kepala tegak. Setiap malam, sebelum tidur, ia menatap langit-langit kamarnya yang baru. Hujan di luar jendela tetap terdengar seperti dulu, tapi kini ia tak lagi menangis karenanya. Ia hanya berbisik dalam hati, jika memang aku bukan tempat terbaik untuk cinta yang lama, mungkin Tuhan sedang menyiapkan seseorang yang tahu cara mencintaiku, lengkap, tak kurang sedikit pun. Hampir 6 bulan sejak perceraian itu. Hidup Hana pelan-pelan membaik. Luka masih sesekali muncul saat malam terlalu sepi, tapi tidak lagi menyakitkan seperti dulu. Ia kini bekerja sebagai desainer grafis freelance untuk beberapa klien luar negeri. Dengan penghasilan yang cukup dan suasana kota kecil yang tenang, Hana mulai menemukan kedamaian. Suatu pagi di hari Senin, Hana sedang duduk di sebuah kafe kecil dengan laptop di depannya ketika seseorang menghampiri. "Maaf, ini tempatnya kosong?" tanya suara pria, lembut tapi maskulin. Hana mendongak. Seorang pria tinggi, berkemeja putih, rambut sedikit acak-acakan, dengan senyum hangat di wajah. Matanya jernih, dan ada ketenangan yang menular dalam sorotannya. "Oh, silakan," jawab Hana sambil menggeser kursinya sedikit. Pria itu duduk dan mengeluarkan laptop. Sekilas mereka hanya bertukar senyum, lalu sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Namun tak lama kemudian, koneksi Wi-Fi di kafe itu bermasalah. "Internetnya lelet banget ya," gumam pria itu. Hana mengangguk, tersenyum kecut. "Saya kerja remote. Tiap sinyal hilang rasanya kayak kehilangan oksigen." Pria itu tertawa pelan. "Sama. Saya arsitek, lagi revisi gambar ke klien di Jerman. Kalau telat upload bisa kena potong." Itulah awal perkenalan mereka. Namanya Damar. Arsitek muda yang pindah ke kota itu untuk membuka cabang biro desain miliknya. Sejak hari itu, mereka sering bertemu di kafe yang sama, kadang hanya duduk bersebelahan tanpa bicara, kadang saling berbagi cerita ringan. Damar tak banyak tanya soal masa lalu Hana. Tapi dari sorot matanya, Hana tahu, pria ini tidak menghakimi. Beberapa bulan berlalu. Hubungan mereka berkembang tanpa dibuat-buat. Tak ada gombalan murahan, tak ada drama romantis berlebihan. Tapi ada kenyamanan yang tumbuh perlahan. Seperti aliran air di sungai kecil, tenang, jernih, dan menyegarkan. Suatu malam, Damar mengajak Hana makan malam di warung lesehan favorit mereka. Di bawah langit yang dihiasi bintang, Damar akhirnya bicara. "Aku tahu kamu pernah patah," katanya pelan. "Tapi aku juga tahu kamu kuat." Hana menunduk. "Kamu nggak tahu semuanya. Aku nggak butuh tahu semuanya untuk tahu kamu pantas dicintai." Kalimat itu membuat Hana terdiam lama. Tidak ada pelukan, tidak ada genggaman tangan. Hanya tatapan yang tulus.
Dan sejak malam itu, Hana mulai membuka hatinya. 6 bulan kemudian, mereka menikah. Dengan sederhana. Hanya dihadiri keluarga kecil Hana dan rekan kerja Damar. Tidak ada pesta besar. Tidak ada foto-foto yang memenuhi media sosial. Tapi ada tawa yang tulus dan tangis haru yang nyata. Pernikahan ini tak diwarnai tuntutan, tak diisi ekspektasi besar soal anak. Tapi satu hal yang tak pernah Damar lupakan adalah memegang tangan Hana setiap kali ia merasa takut akan masa lalu. 3 bulan setelah menikah, Hana merasa tubuhnya lelah. Pagi hari ia muntah, siang cepat ngantuk, dan malam sering lapar. Ia curiga. Dengan tangan bergetar, ia membeli tes pack di apotek. 2 garis muncul. Matanya berkaca-kaca. Saat Damar pulang kerja, Hana menatapnya dari pintu kamar. Wajahnya masih syok. Damar mendekat. Kenapa? Kamu sakit? Hana mengangguk pelan, tapi sambil menyodorkan tes pack itu. Ini 2 garis. Damar menatapnya tak percaya. Ia peluk Hana erat-erat, membiarkan air mata jatuh di bahu istrinya. Alhamdulillah, ucapnya dengan suara bergetar. Tuhan tahu waktunya, Han. Di tempat lain, Fikri duduk di ruang tamu rumah orang tuanya. Istrinya yang baru-baru saja keluar dari kamar, menahan tangis. Sudah 1 tahun mereka menikah, tapi tak kunjung juga ada tanda-tanda kehamilan. Fikri akhirnya terpaksa memeriksakan diri. Dan dari hasil tes laboratorium yang baru diterimanya hari itu, ia membaca dengan tangan gemetar. Azoospermia, tidak ditemukan sel sperma dalam cairan semen. Ia menjatuhkan amplop hasil tes ke lantai. Dunia terasa menghantam keras ke dadanya. Ia ingat tatapan Hana malam itu di meja makan, saat ia menolak diperiksa, saat ia menyalahkan semua pada perempuan yang justru paling mencintainya. Dan kini, karma itu datang. Hujan turun rintik-rintik di luar jendela rumah sederhana Hana dan Damar. Aroma tanah basah bercampur harum teh jahe memenuhi udara. Di dalam, Hana duduk di sofa, mengelus perutnya yang mulai membuncit. Usia kehamilannya memasuki bulan ke-4. Damar duduk di sebelahnya, menyandarkan kepalanya ke bahu Hana, sementara jemarinya tak lepas dari tangan istrinya. Dia sehat? Tanya Damar dengan suara pelan, hampir seperti doa. Hana mengangguk. Tendangannya kecil, tapi terasa. Rasanya seperti ada kehidupan kecil yang menghibur hatiku. Damar mencium ubun-ubun istrinya. Kamu kuat. Anak ini pasti bangga punya ibu sepertimu. Hana menahan haru. Ia tidak pernah menyangka akan bisa merasakan semua ini. Sentuhan cinta yang tidak menuntut, kehamilan yang datang tanpa tekanan, dan seorang suami yang tak pernah menyalahkan masa lalu. Semua luka yang dulu ia simpan dalam-dalam kini seperti perlahan berganti menjadi harapan. Sementara itu, di rumah ibunya di Jakarta, Fikri seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Ia duduk sendirian di ruang tamu, menatap televisi yang menyala tanpa suara. Di tangannya, secari kertas hasil laboratorium itu masih terlipat rapi. Ia tidak bisa membuangnya. Tidak bisa mengakuinya. Bahkan pada dirinya sendiri. Istrinya, yang baru dinikahi setelah menceraikan Hana, sudah mulai jarang bicara. Hubungan mereka dingin. Keluarga sang istri mulai bertanya-tanya, mengapa belum juga dikaruniai anak? Dan kini, Fikri tahu jawaban sebenarnya. Malam itu, ia memberanikan diri membuka media sosial. Ia mengetik nama, Hana Rizkiana. Akunnya masih aktif. Tertutup untuk umum, tapi di foto profilnya, terlihat samar perut Hana yang sedikit menonjol, dengan tangan seorang pria menyentuh lembut di belakangnya. Foto siluet. Tapi dari bentuk tubuhnya, Fikri tahu, itu bukan dia. Dadanya sesak.
Lidahnya keluh. Seolah dunia menyodorkan kenyataan dengan telunjuk tajam. Kau yang salah. Bukan dia. Ia melempar ponsel ke sofa, bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan menatap bayangannya di cermin. Wajahnya tampak lebih tua dari usianya. Mata sayu. Ada lingkar hitam yang tak bisa disembunyikan oleh apapun. Dengan suara pelan, ia bergumam, "Hana, maaf." Namun hanya cermin yang mendengar. Beberapa hari kemudian, saat Damar mengantar Hana kontrol ke bidan langganan, mereka melewati sekelompok ibu-ibu yang sedang arisan di teras puskesmas. Itu yang katanya dulu dicerai karena gak bisa punya anak, ya? Bisik salah satu. Iya tuh, sekarang malah hamil. Berarti yang mandul siapa dong? Suami pertamanya, ya? Sambung yang lain. Hana mendengar itu. Tapi ia tidak berhenti atau menoleh. Ia hanya menatap Damar yang menggenggam tangannya lebih erat. Masih sakit gak dengar omongan orang kayak gitu? Tanya Damar begitu mereka masuk ruang tunggu. Hana tersenyum. Enggak. Dulu iya. Tapi sekarang aku sudah ngerti. Tuhan memang gak pernah tidur. Luka yang aku terima dulu, ternyata pintu untuk sampai ke kamu. Damar menatapnya lembut. Kalau boleh aku milih, Han, aku gak ingin kamu pernah terluka. Tapi karena luka itu kamu sampai ke sini. Dan aku beruntung jadi penutupnya. Hana memejamkan mata sejenak. Air matanya mengalir diam-diam. Bukan karena sakit. Tapi karena akhirnya, ia tahu, yang datang setelah luka bukan selalu duka. Terkadang, itu adalah cinta yang memang sejak awal ditulis untuknya. Sementara itu, Fikri memandangi surat cerai kedua yang baru saja ditandatangani istrinya. Ia kini resmi sendiri. Sendiri, bukan karena takdir, tapi karena egonya sendiri di masa lalu. Semua doa buruk yang dulu ia tujukan pada Hana kini kembali kepadanya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa hampa. Di sajadah kamar, Fikri bersujud lama. Ia menangis, bukan meminta anak, bukan meminta kekayaan, tapi meminta waktu diputar ulang. Tapi waktu tak pernah berputar mundur. Langit pagi itu biru pucat. Angin membawa bau lembab dari hujan semalam. Di ruang bersalin rumah sakit bersalin kecil di kota itu, Hana terbaring lemah tapi tenang. Tangannya menggenggam erat jemari Damar, yang berkeringat dingin namun berusaha tegar. Aku takut, ucap Hana pelan, wajahnya pucat dan peluh menetes di pelipis. Damar mencium dahinya. Aku di sini. Kamu nggak sendiri. Setelah 9 bulan penuh harapan, cemas, dan doa yang tak pernah berhenti, hari itu akhirnya tiba. Anak pertama mereka akan lahir. Proses persalinan berjalan menegangkan. Jerit Hana menggema, namun bukan jerit putus asa, melainkan kekuatan seorang ibu yang melahirkan bukan hanya darah dan daging, tapi juga babak baru dalam hidupnya. Dan saat tangisan bayi memecah udara, seluruh dunia seperti terdiam. It's Abau, kata bidan dengan senyum haru. Hana menatap bayinya dengan mata berkaca-kaca. Damar berdiri di sisi ranjang, air mata tak bisa dibendung. Namanya siapa? Tanya bidan. Damar dan Hana saling berpandangan. Raiyan, bisik Hana. Artinya gerbang surga. Di hari yang sama, ratusan kilometer dari sana, Fikri berjalan menyusuri area pemakaman. Di tangannya, sebuket bunga lili putih. Ia berhenti di depan makam ayahnya, menunduk lama, lalu duduk di atas batu nisan yang masih baru. Ia tidak datang untuk mengeluh atau menangisi hidup. Ia datang untuk jujur, untuk pertama kalinya dalam hidup. Pak, aku gagal. Aku terlalu banyak menuntut, terlalu mudah menyalahkan orang lain, sampai kehilangan segalanya. Sekarang aku sendiri. Sendiri,
Bukan karena tak ada yang mau, tapi karena aku nggak layak. Angin menyapu daun-daun kering di sekitar makam. Di kejauhan, terdengar suara anak-anak kecil bermain, tawa mereka membelah senyap sore. Fikri berdiri, lalu membuka ponsel, membuka galeri, dan menatap foto terakhir Hana yang ia simpan diam-diam. Hana dengan perut hamil, tersenyum, bersama Damar di sampingnya. Ada kebahagiaan nyata di sana. Kebahagiaan yang tak pernah berhasil ia ciptakan. Ia tidak membenci Damar. Ia tidak lagi iri. Yang tersisa hanya penyesalan. Dan diam-diam, doa yang ia bisikan. Semoga kamu bahagia, Hana. Semoga anakmu sehat. Dan semoga aku bisa mulai jadi manusia yang lebih baik walaupun terlambat. Beberapa bulan kemudian, Rayyan sudah bisa tertawa. Gigi kecilnya mulai tumbuh. Hana sering mengajak Rayyan duduk di balkon sore hari, memperkenalkan dunia padanya pelan-pelan. Suatu hari, Damar datang membawa sebuah kamera Polaroid. Mau foto keluarga pertama kita? Tanya Damar. Hana tertawa kecil. Kamu aja yang motret. Aku jelek habis nyusuin Rayyan. Tapi kamu cantik di mataku. Apalagi sekarang jadi ibu dari anakku. Klik. Gambar perlahan muncul di kertas. Terlihat Hana memeluk Rayyan, dan Damar mencium kepala anak itu. Tak sempurna, tapi penuh cinta. Foto itu mereka bingkai dan letakkan di ruang tamu. Di bawah foto, Hana menulis, luka akan sembuh, jika yang datang bukan pengganti, tapi penyembuh. Tamat.